plat mereka tuh biasanya kalau dijual itu diganti dulu platnya atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang mereka kan sudah berpengalaman sebanyak 16 kali dia melakukan perbuatan itu. Mungkin ya mereka juga mengatakan kalau saya menggunakan plat yang sebenarnya itu pasti akan menarik suatu perhatian dan pasti akan sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Namun dengan profesionalnya mereka, dengan sudah 16 kali melakukan, selalu mereka menggunakan itu platnya plat bodong atau plat yang bukan semestinya atau bukan pada peruntukannya pada kendaraan tersebut. Bang, ini kan sudah baru 3 bulan ya, padahal baru 3 bulan tapi sudah 16 kali. Betul. Berhasil. Baru 3 bulan karena Ya. satu hari bisa mencapai 3 unit. Ya katakanlah mereka bukan pelaku profesional tapi amatir, tapi hasilnya fantastis dalam 3 bulan ini. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana mereka belajar? Kemudian perannya yang paling menonjol siapa yang jadi kaptennya, siapa yang jadi eksekutornya itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Media. Jadi mereka melakukan ini sebenarnya Belajar jadi baru kita sampaikan mereka itu belajar itu dari berbagai macam cara YouTube ya. Di YouTube itu juga ada. Dan banyak di media juga teknik-tekniknya. Makanya di sini mereka juga melakukan perbuatan tersebut tidak langsung sekali melakukan, namun mereka belajar dari kawan-kawan terdahulu yang sudah masuk. Seperti itu. Adapun masing-masing potensi mereka seperti inisial HDP ini sebagai kaptennya. Pak kaptennya ini sebagai eksekutornya, sebagai otak pelakunya, yaitu kaptennya, yaitu inisial HDP. Sementara untuk yang RF ini dia sebagai pengendara. Sementara untuk yang RA ini dia hanya memantau situasi, misalnya di warung dia mungkin ngopi, bagaimana gerak-gerik di warung itu. Sementara motor itu ada parkir di lokasi tersebut. Jadi mereka bertiga memang sangat profesional. Namun untuk yang RA ini dia melaksanakan baru sekali, yang lainnya 2 kali. Mereka direkrut oleh residivis, benar seperti itu? Atau memang mereka belajar aja ke residivis, atau memang mereka dibayar atau jadi kelompoknya si residivis itu? Ya, kita sudah mengarah ke sana untuk terkait masalah residivis ataupun jaringan ya Pak ya. Iya. Nah, kita sudah mengarah ke sana, namun mereka melakukan hanya 2 dan 3 orang ini saja, belajar dari teman-temannya yang sudah masuk juga di dalam BUI, dan mereka mengimplementasikan, dan selama mereka melakukan 16 kali itu belum pernah mereka tertangkap. Demikian. Pak, 16 kali itu berarti di Depok saja, apa di luar Depok? Terima kasih. Jadi mereka melakukan kejadian tersebut, peristiwa tersebut, pidana tersebut di wilayah yaitu sepanjang Jalan Limo, sepanjang Jalan Grogol, Meruyung, Pancoran Mas, dan tembus Gandul dan tembus ke arah Pondok Labu. Berarti mereka dari Depok juga asalnya atau dari luar? Sementara mereka bertempat di wilayah Limo. Maksud saya dia datang dari luar sengaja ke Depok untuk melancarkan dan memang dia tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Mereka beraksinya dari kisaran jam berapa, Pak? Oke, terima kasih. Nah, ini juga sebagai masukan juga kepada warga masyarakat supaya mengetahui bahwa rawan-rawan untuk ranmor ini di saat mereka warga itu lengah atau melakukan di saat mereka melakukan sholat dan lain sebagainya, itu dari jam 18.15, jam 18.30, dan mereka melakukan sampai jam 22. Dan berdasarkan laporan polisi dari si korban, yaitu LP garis miring B